Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah sidang sholat Idul Adha yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sama-sama masih diberikan nikmat iman Islam, juga nikmat sehat dan jutaan nikmat yang lain, sehingga kita bisa hadir di sini dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha di area ruko, depan ruko Harapan Mulia Regensi. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut setianya, dan insyaallah pada kita semua, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang berbahagia,
Pada hari ini Kamis 29 Juni 2023 kita sama-sama lagi diberikan panjang umur sehingga kita bisa melaksanakan sholat Idul Adha yang perkiraan kami adalah sebagian besar pulang kampung, makanya kami tidak menggelar ini. Ternyata luar biasa hari ini. Kami mohon agar mobil mungkin bisa dimundurkan untuk jemaah bapak-bapak. Baiklah, hari ini saya hanya sedikit memberikan informasi bahwa alhamdulillah di masjid kita ini, Masjid Harapan Mulia Regency, kita memperoleh 11 sapi dan 11 ekor kambing. Sekali lagi 11 ekor sapi dan 11 ekor kambing, angka yang sangat istimewa. Nah, adapun yang 11 ekor sapi, 10 ekor sapi dari jamaah patungan warga atau patungan jamaah, dan yang 1 ekor sapi dari PT Idul Adha maupun Idul Fitri. Itu adalah setelah sholat mendengarkan khatib sedang berkhutbah, khatib sedang berceramah. Ya, jadi itu mudah-mudahan di Harapan Mulia Regency ini sudah tertutup, ya, sudah tahu semua dan tidak akan meninggalkan khatib saat sedang berceramah. Yang kedua, karena ini sholat tahunan, saya ingatkan lagi bahwa sholat Idul Adha ini terdiri dari 2 rakaat. Rakaat pertama 7 takbir selain takbiratul ihram. Yang kedua 5 takbir. Antara 2 takbir membaca selawat. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu ingat, ya, sedikit. Demikian, sebelum kita mulai naik, saya himbau atau saya mohonkan untuk siapkan sedekah terbaiknya. Tim promo bersiap. Baiklah, siapkan sedekah terbaiknya. Insya Allah kita manfaatkan untuk sebaik-baiknya kemakmuran Masjid Harapan Mulia Regency. Mari kita mulai tim promolnya. Baik Bapak Ibu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, selanjutnya kita mulai untuk sholat Idul Adha berjamaah. Pada sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة سنة العيد الأضحى والأذان الجامعة رحمكم الله.
الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Semoga lurus selamat datang di Fatihah. Dirapatkan, diluruskan safnya. Wa inna taswiyat as-sufuf min tamam as-salat. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. المسلمين والمسلمات وغير الناجرين واغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه هداه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. الآية صدق الله العظيم. Hadirin hadirat sidang sholat Id yang dimuliakan oleh Allah, pada tanggal 9 Dzulhijjah seluruh jamaah haji mereka berkumpul di padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Ini tiada lain adalah melambangkan persatuan Islam, karena mereka datang dari berbagai macam negara, mereka datang dari berbagai macam bangsa dengan suku bahasa yang berbeda-beda, dengan adat istiadat yang berbeda-beda, namun membaca bacaan yang sama, memakai pakaian yang sama. Ini adalah melambangkan persatuan Islam, al-ukhuwah al-islamiyah. Begitu juga wukuf melambangkan kepada kita betapa hinanya kita sebagai manusia di hadapan Allah, betapa hinanya kita sebagai manusia di hadapan Allah. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Sementara selain Allah kita manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya adalah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tidak pantas manusia menyombongkan diri dengan harta yang ia punya. Tidak pantas manusia menyombongkan diri dengan kedudukan pangkat yang ia miliki. Pada hakikatnya manusia itu di hadapan Allah bagaikan sebutir pasir di lautan dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat sidang salat Id yang dimuliakan oleh Allah. Para jamaah haji mereka berkumpul di padang Arafah. Begitu juga kita sekarang berkumpul di tempat ini, tiada lain adalah untuk mencari keridhaan Allah, untuk meraih kebahagiaan di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Ketahuilah hadirin bahwa untuk meraih kebahagiaan, untuk mencapai kebahagiaan tersebut tidak bisa diraih, tidak bisa dicapai melainkan dengan pengorbanan. Baik itu pengorbanan tenaga, pengorbanan pikiran, pengorbanan waktu, bahkan bisa jadi untuk mendapatkan kebahagiaan itu kita harus mengorbankan harta kita, jiwa dan raga kita. Termasuk di dalamnya adalah mengorbankan hewan kurban, melaksanakan ibadah kurban. Begitu banyak hikmah pelajaran di dalam melaksanakan ibadah kurban. Setidaknya ada 3 hikmah di dalam pelaksanaan kurban tersebut, dalam pelaksanaan pengorbanan hewan kurban. Apa yang pertama? Bahwa ibadah kurban itu adalah merupakan sebagai bukti kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Allah bagaikan sebutir pasir di lautan dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat sidang salat Id yang dimuliakan oleh Allah. Para jamaah haji mereka berkumpul di padang Arafah. Begitu juga kita sekarang berkumpul di tempat ini, tiada lain adalah untuk mencari keridhaan Allah, untuk meraih kebahagiaan di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Ketahuilah hadirin bahwa untuk meraih kebahagiaan, untuk mencapai kebahagiaan tersebut tidak bisa diraih, tidak bisa dicapai melainkan dengan pengorbanan. Baik itu pengorbanan tenaga, pengorbanan pikiran, pengorbanan waktu, bahkan bisa jadi untuk mendapatkan kebahagiaan itu kita harus mengorbankan harta kita, jiwa dan raga kita. Termasuk di dalamnya adalah mengorbankan hewan kurban, melaksanakan ibadah kurban. Begitu banyak hikmah pelajaran di dalam melaksanakan ibadah kurban. Setidaknya ada 3 hikmah di dalam pelaksanaan kurban tersebut, dalam pelaksanaan pengorbanan hewan kurban. Apa yang pertama? Bahwa ibadah kurban itu adalah merupakan sebagai bukti kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu ya Muhammad al-kautsar. Salah satu makna al-kautsar ay nikmatun katsiratun, yaitu nikmat yang banyak. Berapa banyaknya? Allah katakan, "Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha." Kalau kalian ingin menghitung
atas nikmat-nikmat Allah tersebut. Air laut dijadikan sebuah tinta, ranting-ranting pohon dijadikan sebuah pena untuk mencatat, menghitung akan nikmat-nikmat Allah tersebut. Allah menyatakan, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan bisa menghitung nikmat-nikmat tersebut. Yang diminta oleh Allah bukan mencatat, yang diminta oleh Allah bukan menghitungnya, namun mensyukuri atas nikmat tersebut. Bagaimana caranya? Ayat berikutnya menjelaskan, fasalli li rabbika, maka tunaikanlah salat semata-mata karena Tuhanmu. Kita hadir di tempat ini, melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita dari rumah kita masing-masing ke tempat ini, berkumpul untuk melaksanakan salat. Ini tiada lain adalah sebagai bukti kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak hanya sekedar itu, Allah katakan wanhar, dan berkurbanlah, menyembelih hewan kurban. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, adalah sebagai bukti kesyukuran kita atas nikmat-nikmat Allah, terutama atas nikmat harta yang Allah berikan kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dari pelajaran hikmah ibadah kurban tersebut, yang kedua yang kita bisa ambil, bahwa pengorbanan menyembelih hewan kurban itu adalah merupakan ujian ketaatan kita, ujian keimanan kita, mengajarkan akan arti keikhlasan, keimanan kita, ketaatan kita. Kita buktikan dengan menyembelih hewan kurban. Dan menyembelih hewan kurban tersebut tiada lain mengikuti contoh jejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya yang bernama Nabiullah Ismail alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam demi menjalankan perintah Allah, demi menjalankan ketaatan, beliau rela mengorbankan harta yang paling dicintainya, beliau rela mengorbankan harta yang paling disayanginya, yaitu menyembelih putranya, menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Nabiullah Ismail adalah seorang anak yang begitu lama dinantikan kehadirannya. Nabiullah Ibrahim terus berdoa siang dan malam kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak yang saleh. Siang malam beliau berdoa kepada Allah agar dianugerahkan anak yang saleh. Dan ketika anak itu lahir, anak itu datang, sedang lucu-lucunya, sedang sayang-sayangnya, Allah perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih putranya, untuk menyembelih anaknya, yaitu Ismail. Sanggupkah Nabiullah Ibrahim menjalankan perintah ini? Sanggupkah Nabi Ibrahim mengorbankan di jalan Allah? Fahuwa yukhlifuh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah adalah zat yang sebaik-baik pemberi rezeki. Begitu juga Rasulullah bersabda, min sadaqah, tidak akan berkurang harta yang dikeluarkan di jalan Allah. Hadirin hadirat sidang salat Id yang dimuliakan oleh Allah, ini janji Allah dan Rasulnya kepada kita yang sekarang tahun ini menjalankan ibadah kurban. Apa-apa yang kita keluarkan di jalan Allah, yakin Allah akan membalasnya, menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Pesan yang kedua, bagi kita yang ingin melaksanakan ibadah kurban, namun belum mampu, belum ada keluasan rezeki untuk menyembelih hewan kurban itu,
Setidaknya ada niat di dalam hati kita, kemudian bersungguh-sungguh berikhtiar untuk mewujudkan akan hal itu, maka insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar terhadap hal itu. Pesan yang ketiga, bagi orang-orang yang tidak menjalankan ibadah kurban, namun dia mampu untuk menjalankan ibadah kurban, dia pura-pura nggak mampu, padahal mampu. Ingat, ancaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umat Islam yang pura-pura nggak mampu. Rasul katakan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man kana lahu sa'atun falam yudhi. Barang siapa orang yang sudah diberikan kemampuan, keluasan rezeki, falam yudhi, tapi dia tidak menjalankan menyembelih hewan kurban itu, Rasul katakan fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat kepada tempat salatku, jangan dekat-dekat kepada tempat sujudku. Begitu tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, inilah khutbah singkat dalam kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, kehilafan dan kesalahan datang dari saya pribadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul alam, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلاة